sebagai pelarut untuk sirup, ya, PGI ini bisa saja di dalam hal proses pembentukannya dia masih ada residu dari etilen glikol maupun dietilen glikol. Karena kan PGI itu kan tersusun dari pas waktu membuatnya mereaksikannya, membuat reaksi rantainya itu. Awalnya kan dari etilen glikol yang dihidrasi di etilen glikol etana dalam bentuk rantai karboksilat, ya, itu dihidrasi yang berlebihan dia akan muncul dalam bentuk polimer, makanya polyethylene glycol dalam bentuk polimer, polyethylene glycol. Tentunya dengan tidak semuanya dalam bentuk PEG, tapi ada namanya cemaran yang masih dalam bentuk etilen glikol atau dalam bentuk dietilen glikol. Dalam hal proses pemurnian tidak mungkin semuanya murni kepada bentuk PEG semua, tapi kemungkinan masih ada cemaran dalam bentuk etilen glikol maupun dietilen glikol. Nah ini cemaran itu semuanya ada standarnya, ya, tidak boleh melebihi, kalau tidak salah, coba dari semuanya lihat nanti dalam Farmakope Indonesia, dicari halaman yang di situ mengandung topik bahasan untuk yang polyethylene glycol. Bahasan polyethylene glycol berapa sih misalnya standar cemaran PEG pada cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam PEG itu berapa sih kadarnya? Ya, nanti dicari. Kadar yang masih bisa ditoleransi oleh Farmakope Indonesia dalam etilen glikol. Kadar etilen glikol dalam polyethylene glikol. Terus kira-kira untuk menetapkan kadar dari etilen glikol ini dengan metode apa ya? Bisa kita tahu bahwa berapa sih sebenarnya kadar etilen glikol atau dietilen glikol dalam sebuah obat. Penetapan kadar dari etilen glikol itu paling umum yang dipakai standarnya adalah dengan menggunakan kromatografi gas. Jadi ini dibentuk dalam bentuk gas, nantinya suhunya kira-kira berapa, disesuaikan dengan titik didih dari etilen glikol itu sendiri. Jadi etilen glikol dia bisa berubah menjadi gas atau menguap di antara 190 derajat sampai 250 derajat. Ini bisa menguap sempurna di 250 derajat Celcius. Hingga ketika di situ dalam hal proses penetapan kadar dengan kromatografi gas, suhu yang diharuskan untuk proses penetapan kadar adalah suhu kolomnya itu di suhu 250 derajat Celcius. Nanti yang dilihat kalau dalam kromatografi apa? Panjang gelombangnya, ya, panjang gelombangnya. Karena etilen glikol di etilen glikol dia butuh, kalau dengan menggunakan kromatografi dia syaratnya harus punya rantai
karbon yang panjang dan namanya gugus isomer. Besok pas pertemuan depan kita coba lihat gugus isomer itu apa. Terutama untuk yang kalau karbon ini dia punya gugus isomer. Hari ini. Nanti karbon itu dia punya gugus isomer. Gugus isomer ini atau kromofor ya, gugus isomer atau kromofor inilah yang digunakan untuk proses deteksi terhadap panjang gelombang dari suatu senyawa, contohnya etilen glikol. Tentunya etilen glikol dan dietilen glikol, terusan polietilen glikol, dia punya serapan yang berbeda, punya panjang gelombang yang berbeda. Ya. Kalau kita lihat grafiknya misalnya gitu, punya struktur senyawa, struktur panjang gelombang yang berbeda-beda di antara struktur kimia yang ada. Ya. Ini ada di semua, jadi ini menjadi sebuah pengetahuan kita kenapa di situ etilen glikol tidak diperbolehkan dalam jumlah yang melampaui ambang batas yang terkandung di dalam sebuah obat, ya. Tapi kalau misalnya di bawah ambang batas dia masih diperbolehkan sebenarnya. Karena kalau dalam kadar yang kecil tubuh kita masih bisa mentoleransi, masih bisa mendetoksikasi terhadap kadar etilen glikol. Tapi begitu dia itu punya kadar yang berlebih, seperti ini lethal dose-nya adalah 786 mg per kilogram berat badan, dia punya kadar kemungkinan sampai begini, dia bisa membahayakan bagi tubuh karena dia sudah bersifat racun. Racunnya sebagai apa? Itu tadi, karena etilen glikol dalam tubuh, di dalam ginjal, dia akan berubah menjadi asam oksalat yang bersifat racun terhadap ginjal. Ya. Asam glikolat ini yang bersifat racun juga, karena dia bersifat ini tadi, ya, bisa menyebabkan asidosis metabolik dan keracunan. Ini asam glikolat. Asam oksalatnya ketika dia bersama kalsium, dia bisa menurunkan kadar kalsium, muncullah hipokalsemi. Ketika dia menjadi kalsium oksalat masuk dalam ginjal, memicu kerusakan ginjal. Nanti dalam bentuk apa? Kristal. Karena kristal asam oksalat dia sangat runcing sekali. Habis itu dengan kadar yang tinggi bisa mengakibatkan kencing yang buang air kecil yang buang air kecil yang sangat kecil, sangat sedikit, atau bahkan tidak bisa buang air besar. Itulah namanya kegagalan ginjal akut. Ya. Terus bagaimana dengan balai PON sekarang ini? Karena ini dalam proses baru kurang lebih sudah sekitar 3 hari yang ini, yang paling hebat sekitar 2-3 hari ini, Balai POM bersama Kementerian Kesehatan terus melakukan proses penelitian terhadap obat-obat yang beredar dalam bentuk sirup. Kemungkinan dalam tempo 1-2 minggu ke depan itu baru bisa selesai, sehingga sebagai langkah antisipasi adalah semua tenaga
kesehatan, semua apotek, semua rumah sakit, semua klinik untuk tidak menjual terlebih dahulu, tidak menjual obat-obat yang di situ dalam bentuk sirup, utamanya pada sirup yang diberikan kepada anak-anak dengan usia di kisaran di bawah 6 tahun ke bawah, atau secara umumnya tidak boleh diberikan kepada anak terlebih dahulu, jangan menjual terlebih dahulu, sehingga bisa dari hasil pengujian yang ada ya, sehingga biar jelas kira-kira produk mana yang di situ mengandung etilen glikol, mengandung etilen glikol yang sebenarnya ini masih diperbolehkan kehadirannya, tapi dalam jumlah yang dibatasi atau dalam jumlah yang